Baik, terima kasih Ustadz dan silakan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang akan bertanya, berdialog langsung dengan narasumber kita, Bapak Kiai Haji Dr. Hizbul Muflihin MAG dengan topik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa bergabung di 632336 atau SMS WA di 0811 2540 911. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan Pak siapa di mana? Pak Giat, Mas Trio. Pak Giat. Di Banjarnegara. Oke. Monggo Pak Giat. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah Ustaz teringat bahwasanya saya pernah menanyakan hal yang di masa puasa yang dulu saya bertanya hal menangis, masih ingat ya Ustaz? Itu yang satu ya Ustaz ya. Yang kedua ini yang saya mau tanyakan sebagai orang yang berakhlak ya, jika itu nantinya akan dibawa setelahnya nanti kita hidup setelah akan mengalami alam yang berikutnya, baiknya itu sebagai orang yang nantinya dipilih oleh Allah bahwasanya akannya di tempat yang layak. Bagaimana Ustaz? Apa mengingat yang baik-baik saja atau yang buruk baiknya kita bersegera Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Giat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Pak Rizal, Aji Barang. Pak Rizal di Aji Barang. Monggo Pak Rizal. Saya tanyakan gini, bolehkah bertasbih dengan tangan kiri? Itu aja Pak Ustaz. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Rizal 632336. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan Ibu siapa di mana? Dengan Asiatun di Kemeranjen Karangjati. Oh, Ibu Asiatun, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa mendengarkan ceramah di bulan Ramadan ini. Yang saya tanyakan begini Ustaz, pada umumnya orang itu kepengen beramal seperti yang Ustaz harapkan, lebih baik, membaik, dan membaik. Tapi sejak dulu kala itu kalau ada rezeki kadang-kadang masih kayane eman-eman ngetok nasi dikbain, pokoknya cukup buat keluarga. Terus kepengen terawih, kepengen sing tindak bae, wong biyen terawih cepet rampung. Kepengen ngaji ya acaranya ada-ada saja. Yang demikian itu apa termasuk muslim yang normal apa yang tidak normal Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penelpon Ustadz, monggo silakan bisa langsung ditanggapi Pak Giat, Pak Rizal dan Ibu Asiatun. Ya. Oke, terima kasih. Pak Giat, Pak Rizal dan Bu Asiatun ya. Untuk Pak Giat di Banjarnegara, mudah-mudahan sehat saja puasa hari ini dan nanti sampai berbuka ya Pak Giat. Begini, orang yang berakhlak itu tentu akan dibawa ke alam berikutnya agar dapat ditempatkan tempat yang layak, apa yang mesti harus dikerjakan dengan segera ya. Begini Bapak Ibu rahimakumullah, memang kalau kita pahami secara substansial, orang berakhlak itu kan ada kaitannya dengan proses-proses sosial, proses-proses komunikasi, dan proses-proses perbuatan. Apa yang kita komunikasikan, apa yang kita kerjakan, tentu berdampak terhadap orang lain.
di samping berdampak terhadap diri sendiri. Kalau perbuatan itu baik atau perbuatan yang kita lakukan itu adalah baik, dampak terhadap diri sendiri adalah mendapatkan kepuasan, sehingga muncullah ketenangan di dalam hati kita saat menjalani hidup di dunia ini. Makanya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kehidupan yang mulia di dunia ini. Jadi di dunia ini itu orang mau tenang atau mau tidak tenang tergantung pada perbuatan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kata kuncinya agar hidup di dunia ini tenang bagaimana? Apakah bergelimang dengan dosa? Apakah bergelimang dengan harta? Atau bagaimana? Boleh orang merasa tenang, orang menilai tenang hidup di dunia dan bahagia di dunia kalau hartanya banyak, itu boleh. Jabatannya tinggi, empuk, basah, boleh. Tetapi ketika harta yang dia kumpulkan itu dilakukan dengan cara mencuri, gosok, manipulasi, korupsi, atau kedudukannya yang dia miliki walaupun mendatangkan uang yang banyak begitu basah, tapi gaji yang ia terima ini adalah akibat korupsi yang tidak halal, maka itu justru menjadikan orang tidak tenang. Makanya apa? Kalau ingin fid dunya hasanah, maka waqina adzabannar. Ya Allah, berikan aku bimbingan agar aku terhindar dari siksa neraka. Neraka yang mana? Ya sekarang ini kalau kita ini masih hidup, termasuk saya dan Pak Giat dan kaum muslimin yang lainnya, nerakanya ya neraka dunia. Neraka dunia apa? Akibat perbuatan korupsi, manipulasi, maka dihantui perasaan salah, dosa, lalu dikejar-kejar oleh petugas. Kalau tidak ketangkap pun juga akan dikejar-kejar oleh ketakutan. Maka muncul insomnia, walaupun tidur di atas kasur yang empuk, permadani, tapi matanya ketap-ketip, nggak bisa tidur. Karena apa? Was-was kalau ditangkap, diciduk oleh orang yang berwajib, kan begitu. Nah, selain itu, kalau orang itu berbuat yang baik maupun tidak baik, itu dampaknya kepada orang lain. Kalau berbuat yang baik, maka orang itu akan mendapatkan senyum dari orang lain, akan mendapatkan penilaian positif dari orang lain. Kalau orang lain itu menilai kita positif, maka bisa jadi orang lain itu akan mendoakan kita. Nah, kalau mudik pulang kampung, nah kebetulan tahun ini tidak bisa pulang kampung ya, maka rumah kita ini akan dijaga oleh tetangga kita, orang lain. Kita perlu khawatir seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau ternyata apa yang kita kerjakan ini adalah hal yang tidak baik, maka mendapatkan semua istilahnya perampokan dan segala macam, nah begitu. Nah, karena orang berbuat itu dampaknya tidak kelihatan secara langsung, tapi bisa tiba-tiba dirasakan, dan kita sadar semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka kita mesti harus yakin dan sadar semuanya itu akan kita bawa mati. Coba kita ingat sabda Rasulullah SAW. Yattabi'ul mayyitu salabatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji udnani wa yabqa wahidan. Ya, fayarji ahluhu wa maluhu, dan wayabko itu adalah amaluhu. Kalau orang itu meninggal dunia, ya siapapun, termasuk saya dan kaum muslimin yang lainnya harus yakin itu.
itu kita nanti kalau meninggal dunia akan diantarkan oleh 3 macam. Satu, ahluhu, keluarganya. Nah, musim corona begini ini yang mengantarkan ada enggak? Ya ada, hanya sedikit. Keluarga yang mengantarkan mana? Ya keluarga yang dekat dengan rumah kita. Siapa? Tetangga. Keluarga jauh nggak bisa ngantar karena PSBB dan atau tidak bisa berkunjung. Yang kedua, amaluhu, perbuatannya akan kita bawa mati. Dan yang ketiga adalah maluhu, kekayaannya. Nah, kekayaan yang kita bawa mati apa? Tidak ada. Yang kita bawa mati itu hanya kain kafan. Andai kata para pelayat mengantarkan ke makbaroh pun itu pakai motor sendiri. Keluarga menyediakan bis, ya paling-paling hanya 1-2 bis. Nah, ketika sampai di kuburan, maka fayarji yang husnani, keluarganya pulang, hartanya juga kembali. Nah, tidak ada kan orang mati kok HP-nya, motornya ikut masuk kuburan, tidak ada. Kalau ada nanti ada pencurian itu begitu kan. Nah, dan yang tertinggal adalah perbuatannya. Maka kata kuncinya kalau kita sadar itu semuanya, apa yang harus segera kita kerjakan? Satu adalah melaksanakan sholat setiap saat, tidak ditinggalkan sekalipun, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Yang kedua, juga melaksanakan perintah Allah yang lain. Contohnya sekarang ini puasa, kita kerjakan sekarang. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu menjadi penting karena insya Allah akan menjadi perlantar kita mendapatkan syafaat. Yang keempat, berzikir. Berzikir itu, zakaro itu berarti zikrun, itu berarti mengingat. Zikir itu selain mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula dan seterusnya itu, tapi yang lebih penting itu mengingat-ingat kita ini hidup sekarang ini mau apa? Untuk apa? Oh, untuk beribadah. Kalau untuk beribadah berarti semua yang kita lakukan harus kita niati dilandasi dengan ibadah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian Pak Rizal di Aji Barang, bolehkah bertasbih dengan tangan kiri? Nah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah contoh pribadi yang paling mulia, yang paling baik untuk kita contoh. Nah, Rasulullah itu senantiasa memberikan contoh segala sesuatunya itu dengan menggunakan tangan. Ya'kulu wa yashrabu biyaminihi, makan dan minum dengan tangan kanan. Kenapa mesti tangan kanan? Tangan kanan kan identik dengan kemuliaan. Al-yadul yumna, ya, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang kanan itu lebih mulia dibanding dengan tangan yang kiri. Bahkan dalam konsep orang bersedekah pun itu dinyatakan, silahkan kamu bersedekah dengan niat mengkondisikan sedemikian rupa seakan-akan tangan kirimu tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu. Juga Rasulullah itu tanah aulihi wa tasa'urihi biyaminihi, bersisir pakai sandal pun pakai tangan kanan. Coba bayangkan, penjenengan bisa baca bagaimana kepribadian Rasulullah dalam konteks hidup dan kehidupan. Jadi bertasbih dengan tangan kiri itu tentu tidak lebih mulia dibanding dengan bertasbih dengan tangan kiri, kan begitu. Kemudian Bu Asiatun di Kemeranjen, mudah-mudahan sedang puasa ya Bu. Ya, pada umumnya orang yang berkeinginan beramal lebih baik, tapi seringnya tidak terlaksana. Nah, itu bagaimana? Ya, orang yang ingin berbuat itu pasti tidak
mungkin tidak diniati dengan ikhlas, tidak diniati dengan niat, pasti dilaksanakan dengan niat. Nah, apakah niatnya itu baik atau tidak, maka yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu mau berbuat baik, ya tentu niatnya harus yang baik, jangan sebaliknya. Orang berbuat baik tapi niatnya kok jahat, itu namanya munafik, kan begitu. Nah, kalau orang berbuat baik tapi tidak terlaksana, insya Allah mendapatkan satu pahala karena sudah berniat. Ya, hanya saja kalau soal niat ini kemudian sampai diucapkan, ada yang berdimensi hukum wajib. Contoh, karena besok mau ujian, lalu dalam hatinya terbesit satu pikiran, besok kalau saya sudah lulus ujian, saya mau neraktir bakso bapak ibu. Lalu itu diucapkan, ya diucapkan. Ya pokoknya besok kalau saya lulus sarjana, saya mau neraktir bapak ibu beli bakso gitu ya. Nah itu wajib dikerjakan karena namanya nazar. Nah bagaimana kalau seringnya orang ini berbuat baik itu karena angan-angan saja, suatu saat nanti akan saya perbaiki begitu ya. Nah tentu saja angan-angan itu kalau baik ya sebaiknya segera diwujudkan, tentu sesuai dengan kemampuan dan atau keadaan pribadi masing-masing. Jadi boleh berangan-angan, karena berangan-angan itu merupakan satu pintu untuk bisa mewujudkan satu realitas apa yang kita inginkan. Saya kira begitu. Monggo, masih ada beberapa waktu. Baik, ya. Sekarang saya bacakan WA yang sudah bergabung di 0811-254-0911. Yang pertama ada Ibu Tari di Gombong, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat pandemi, apalagi di Ramadan ini kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah. Kemudian selanjutnya ada Bapak Hari di Wonosobo. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan apa pengertian khauf dan raja. Kemudian berikutnya ada Ibu Imah di Cilongok, cara menerapkan akhlakul karimah yang tidak dengan hawa nafsu itu seperti apa? Kadang ada orang yang pura-pura baik hanya karena tidak enak atau riku pada orang yang nyebelin. 3 penanya dulu Ustadz, silakan monggo langsung ditanggapi. Oke, terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah. Media ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengobati rasa rindu kita pergi ke masjid. Kalau di masjid kan bulan Ramadan itu pada subuh dapat ilmu, sebelum tarawih juga itu mendapatkan ilmu. Ya, mudah-mudahan yang telepon, yang menelepon dan yang menyediakan sarana telepon sama-sama mendapatkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bu Tari, terima kasih. Bagaimana berakhlak baik kepada Allah di saat pandemi? Oh ya, saya kira budemi ya, saya pandemi. Kalau budemi tetangga saya ini Bu. Ya, kita tahu pandemi itu tidak kita inginkan. Tidak ada orang yang menginginkan satu wabah itu merajalela. Dan juga tidak ada orang yang ingin kena wabah. Nah, di saat kita sedang berada dalam kondisi seperti ini, apakah kita berhenti beribadah? Justru sebaliknya harus semakin giat untuk beribadah. Sekalipun ibadah yang kita lakukan ini tidak di masjid, tidak di musola. Nah, masjid itu adalah tempat sujud, musola itu adalah tempat sholat. Memang hadis Nabi banyak yang menegaskan arti pentingnya berjamaah di masjid atau di musola. Itu kalau dalam kondisi normal. Sementara dalam kondisi yang seperti ini, kita masih harus bisa mempertimbangkan mana amalan perbuatan kita yang mengandung kemanfaatan dan atau kemadharatan. Boleh
kita berpikir ibadah itu merupakan satu kewajiban. Tapi ketika seseorang itu beribadah dan keberadaan dirinya ini rentan dengan tertular, terpapar dengan wabah corona, maupun menulari orang lain yang seharusnya sehat, maka sudah selayaknya kita pertama bersikap ikhlas, menerima kondisi, kebijakan, aturan yang telah difatwakan oleh pemerintah melalui Majelis Ulama maupun Persyarikatan Muhammadiyah maupun yang lainnya, Al-Irsyad dan lain sebagainya, untuk beribadah di rumah. Ya, harus ikhlas. Kenapa? Sebab kalau tidak ikhlas dan kita tetap ngeyel untuk beribadah di tempat umum, maka justru jika nanti terjadi terpapar dan ketularan maupun menular orang lain, yang muncul adalah kekecewaan. Yang kedua, di saat pandemi inilah justru kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menghiasi rumah kita, yang tadinya barangkali saat dalam kondisi normal rumah kita itu sepi, tidak dihiasi. Perhiasan yang baik menurut Rasulullah SAW untuk rumah kita akan menjadi barokah dan membawa nikmat adalah qiraatul Quran dan sholat sunnah khususnya. Nah, bagaimana dengan kok malah justru sholat wajib di rumah? Ya, ini kondisi sedang darurat dalam kondisi pandemi. Yang ketiga, di saat pandemi begini ini malah justru kita bisa melakukan calling down. Arti pentingnya mengingat-ingat betapa susahnya ketika mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang punya anak-anak yang disekolahkan di sekolah SD, SMP, SMA, mungkin tidak begitu pusing kalau mengurus anak-anak di rumah. Bayangkan dengan ibu-ibu yang punya anak balita usia TK 2 tahun, 3, 4 tahun yang biasanya dititipkan di taman penitipan anak di Balai Aisyah dekat alun-alun. Itu kan biasanya bapak ibu nyerahkan brus begitu aja, bayar, datang bersih, pulang sudah mandi, sehat dan sebagainya, di rumah ceria-ceria. Nah, ketika sekarang ini dalam kondisi pandemi, mau tidak mau harus diurusi sendiri. Wah, jungkir balik itu Bu, mau mendidik gimana, ngurusi makan, ngurusi minum, mau pergi dan lain sebagainya. Jadi bisa kita jadikan momen seperti ini betapa beratnya mendidik anak-anak kita sendiri, sehingga diharapkan dengan cara demikian muncul keikhlasannya untuk menyisihkan harta kekayaannya ketika lembaga itu menetapkan iuran. Jadi memang berat. Ya, sebaiknya tidak perlu dipikir begini, lo kan sudah selayaknya, saya sudah bayar, saya titipkan, itu wajar. Bukan begitu. Ya, orang yang berbuat baik itu tidak mesti harus diukur antara untung dan ruginya secara material. Kemudian ini cara berakhlakul karimah, hanya Riko ini kira-kira bagaimana? Sebenarnya kalau kita bicara tentang akhlak, berbuat baik, itu landasan utamanya adalah mencari ridho Allah. La yakhafu laumatal laim. Jangan khawatir, jangan takut, jangan menghiraukan ketika orang lain itu mencibir atau tidak setuju dengan perbuatan kita. Selagi perbuatan yang kita lakukan itu adalah baik, insya Allah dengan kita berbuat baik dan berdoa setiap saat agar orang yang mencibir itu dibukakan hatinya untuk menerima hidayah Allah, maka apa yang kita kerjakan ini akan berbuah baik pula, seperti itu. Jadi bukan atas rikuh pekewuh begitu kan. Niki maksudipun menawi panjenengan sedaya menika tumindak ingkang mestinipun sae kok lajeng dipun landasi kali sikap boten enak boten kepenak. Nah, niki harusnya dihindarkan. Bahkan dalam konteks berdakwah, Rasulullah itu menyatakan kulil haqqa walau kana murran.
katakanlah yang benar. Katakanlah itu tidak mesti harus pakai perkataan, tapi bisa juga dengan pakai contoh dan perbuatan, sekalipun itu baik. Jadi orang yang berbuat baik karena istilahnya apa ya, isin, dia bisa begini kok saya tidak. Nah, sebaiknya tidak. Tapi sebaiknya benar-benar orang berakhlak itu boleh awal mulanya mendapatkan gambaran, loh kok dia baik, saya mau ikut-ikutan lah, boleh. Tetapi lalu dilandasi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, apa masih ada waktunya ini, Pak? Ya, tadi yang Pak Hari Wonosobo, Ustaz, khauf dan raja. Oh ya, yang pengertian, penjelasan dan pengertian khauf dan raja itu apa? Ya. Oh, ada yang kelewatan satu ya? Iya, betul, Ustaz. Oh ya. Ya, begini Bapak Ibu rahimakumullah. Pengertian khauf dan roja. Khauf itu adalah takut. Sedangkan roja itu adalah penuh dengan harap. Khauf itu kegalauan. Apa ya? Galau. Ya, membayangkan sesuatu yang tidak disukai akan menimpanya, membayangkan hilangnya sesuatu yang tidak disukai. Nah, dalam Islam semua rasa takut itu memang harus bersumber dari rasa takut kepada Allah, jangan takut kepada orang lain. Nah, tadi kan berkaitan dengan rikuh tadi. Nah, karena ayatnya kan sudah jelas, atasawnahum fallahu haqqu antasau in kuntum mu'minin. Nah, itu kan, mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, kalau kita mau takut kepada siapa? Nah, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Kalau kita tahu bahwa itu baik, sebaiknya kita kerjakan. Ya, itu dari mengerjakan karena mengikuti perintah Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sementara itu kalau ar-roja itu kan harap, keinginan, mentautkan hati kita kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Nah, roja itu mesti harus didahului oleh usaha. Nah, seorang punya cita-cita tidak ada usaha, ya sama saja seperti orang membayangkan telur amun-amun atau membayangkan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi harapan tanpa usaha namanya apa itu ya? Omong kosong, angan-angan, taman nih. Nah, hidup di dunia ini ibarat bercocok tanam Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini nandur atau nanam pohon cabai, kira-kira muncul buahnya apa? Jagung ya? Ya tentu cabai. Sekalipun ada ungkapan wit gedang awuh gori. Gori itu ketewel itu ya. Wit gedang awuh gori. Itu ungkapan yang sebenarnya mengandung sindiran. Ngomong gampang neng ora iso nyontone lah gitu. Jadi tidak ada orang nandur pohon pisang kok munculnya apa itu ketewel, itu tidak bisa. Nah, di dalam konteks ar-roja ini mestinya orang-orang yang berharap untuk berbuat baik itu harus bisa memanfaatkan, melihara, merawat dan juga tekun dalam beribadah. Tentu hasilnya akan baik. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim, kan begitu. Jadi kita boleh ar-roja itu boleh, al-khauf juga boleh, tapi semuanya itu harus dalam kondisi seimbang. Jangan sampai takut berlebihan sehingga akan memunculkan
sikap apa istilahnya ya, khawatir tanpa pertimbangan. Kalau begini, saya begini kira-kira diterima oleh Allah, enggak lah. Kalau begitu terus, akhirnya tidak akan menjadi semacam keseriusan, keikhlasan di dalam berbuat. Oke. Saya kira begitu, Pak. Monggo, Ya. mungkin masih ada Baik, atau Ustadz, bagaimana? mungkin langsung ke kesimpulan. Waktu kita tinggal 1,5 menit lagi. Silakan kesimpulan Oke. dari tema kita sore hari Ya, ini. terima kasih. Ini tadi dari Bu Tari dan juga Pak Giat, Bu Asiatun, juga Pak Reza di Aji Barang, dan Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang belum sempat bertanya karena susahnya jalur dunia di udara sangat padat, karena ada Google Classroom, ada Google Zoom, ada WA, wah macam-macam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini dapat menambah wawasan kita, memperbaiki amalan kita, dan menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Saya kira begitu. Wa'alaikumsalam wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dengan demikian berakhir kebersamaan kita di siaran Dialog Ramadan untuk edisi sore hari ini 11 Ramadan 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Senin 4 Mei tahun 2020. Dan siaran Dialog Ramadan selanjutnya bisa Anda simak setiap hari selama bulan Ramadan dari mulai pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat dengan narasumber dan topik yang berbeda. Saya Arya Setia yang bertugas dengan pengarah acara Trianto Tomo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Dialog Ramadan